Rizky Samora dari manajemen B 2019. Saya Arif Andri Panjaitan dengan NIM 71932210004. Nama saya Rinaldi dari kelas manajemen B 2019 dengan NIM 719251007. Nama Isa Kaisala, NIM 7195010001, kelas manajemen B 2019. Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan memaparkan strategi pemasaran di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, banyak penjual buah pada masa pandemi seperti ini yang mengalami kerugian karena buah-buah mereka tidak laku. Buah-buah tersebut yang tidak laku tadi akan mengalami pembusukan dan akan dibuang begitu saja. Itu akan menyebabkan mereka mengalami kerugian. Nah, kami mengambil contoh di simpang Jalan Tuasan Medan. Kami memperhatikan toko tersebut jarang dikunjungi oleh konsumen pada masa pandemi seperti ini. Nah, pada kali ini kami akan memaparkan strategi pemasaran untuk toko buah di Jalan Tuasan. Sebelumnya, pemasaran adalah pengenalan produk atau jasa ke konsumen. Nah, untuk mengenalkan produk atau jasa tersebut, pastinya dibutuhkan strategi yang tepat agar apa yang direncanakan sesuai dengan yang diinginkan. Kami menganjurkan agar menggunakan strategi di tengah pandemi seperti penentuan lokasi, penentuan promosi, penentuan harga, memberikan solusi kepada pelanggan, dan membuat peringatan protokol kesehatan. Strategi yang pertama ada lokasi. Lokasi atau tempat merupakan salah satu faktor penentu utama dari bisnis. Oleh karena itu, pilihlah lokasi yang paling tepat atau yang sesuai dengan apa yang Anda jual. Maksudnya adalah memilih lokasi yang paling strategis dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang dipandang cukup ramai, dilalui oleh banyak orang, sehingga calon konsumen akan merasa lebih tertarik serta cukup mudah untuk menemukan jualan Anda tersebut. Namun, strategi saja tidak akan cukup. Perlu adanya kata tempat yang paling pas atau tepat. Mengapa demikian? Karena tempat yang lebih strategis jika tidak tepat atau tidak pas, itu tidak akan memiliki efek apapun bagi bisnis Anda. Maka, oleh karena itu, pilihlah tempat yang paling tepat. 19. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari mini riset kelompok kami. Yang selanjutnya itu ada produk. Produk merupakan sebuah kunci utama untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk kita. Semakin bagus kualitas produk, maka semakin banyak peminatnya. Semua orang pasti suka melihat sesuatu yang bagus. Oleh karena itu, saya menyarankan agar toko buah Jalan Tuasan itu harus memperhatikan kualitas buahnya dari segi rasa, bentuk, warna. Kalau bisa, mereka menyediakan buah-buah yang masih segar. Selanjutnya, mereka harus bisa memastikan buah-buah apa saja yang digemari oleh masyarakat sekitar ketika masa pandemi saat ini. Selanjutnya itu ada promosi. Promosi merupakan kegiatan untuk menarik pelanggan dengan cara memberitahukan hal-hal yang menarik dari sebuah produk tersebut. Di sini saya menyarankan agar toko Jalan Tuasan agar melakukan promosi-promosi online di sosial media. Contohnya seperti Facebook. Di Facebook banyak sekali grup-grup jual beli atau forum-forum jual beli. Mereka bisa memposting produk mereka di situ. Lalu selanjutnya itu ada di Instagram. Mereka bisa memposting di Snap. Mereka juga bisa meminta bantuan teman mereka agar melakukan postingan dan melakukan live tentang produk mereka. Mereka juga bisa menyertai promo-promo yang menarik agar pelanggan itu mau membeli produk mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pemilihan strategi yang baik untuk menjual buah tersebut memasarkan buahnya, yaitu tentang lokasi. Di mana kita tahu bahwa lokasi itu sangat penting untuk menambah profitnya atau labanya. Di mana di sini ada 8 strategi untuk memilih lokasi. Yang pertama yaitu tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi.
Kita tahu bahwa banyaknya penduduk atau banyaknya orang yang tinggal situ bisa dapat membuat atau kemungkinan besar bisa membeli buah itu dengan sangat banyak. Artinya, jika seorang pembeli ingin membuka usaha, berarti dia lihat dulu apakah tempat tersebut ramai orang atau tidak. Yang berikutnya atau yang kedua yaitu besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi tersebut. Kita tahu bahwa di mana jika seseorang mempunyai pendapatan maka banyak yang dibelinya. Artinya jika seorang penjual buah itu dia memasarkan buahnya itu di tempat lokasi yang penduduknya mempunyai pendapatan yang ya cukup lumayan, maka buahnya itu akan mungkin dibeli oleh orang. Yang ketiga itu memperhatikan tingkat keramaian langkah kendaraan yang lewat. Artinya jika penjual buah tersebut menjual buah di jalan, berarti dia melihat dulu jika di dalam jalan itu keramaiannya lalu lintasnya ada pejalan kaki atau tidak, berarti itu lebih bagus untuk dijualkan buah-buahnya ke tempat tersebut. Yang keempat itu banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Artinya jika dilihat dulu dari lokasi tersebut, jika lokasi itu tidak ada penjual-penjual lain yang dapat mendukung penjual buah ini, berarti buah itu akan sepi. Seperti contohnya itu ada penjual minuman atau penjual minuman atau penjual makanan, sehingga biasanya itu orang-orang habis minum atau habis makan itu bisa membeli buah, atau penjual minuman itu bisa membeli buah di tempat dagang para penjual buah-buah tersebut untuk menjadikan jus atau minuman untuk diminum. Yang berikutnya itu sesuai dana dengan lokasi usaha yang dipilih. Artinya lokasi tersebut sesuai dengan dana, asalkan lokasi itu tidak terlalu mahal untuk ditempati. Artinya lokasi tersebut sesuai dengan dana, asalkan lokasi itu tidak terlalu mahal untuk ditempati oleh para pengusaha buah tersebut, di mana lokasi itu bisa ada yang tinggi harganya, ada yang rendah. Jika lokasi itu mahal, berarti otomatis pendapatan dari para penjual buah itu akan menurun. Artinya untuk itu dia harus memilih lokasi yang murah supaya bisa menempatkan tempat buah untuk dijualnya. Yang keenam itu pilih lokasi usaha yang tingkat kompetitifnya rendah. Yang ketujuh itu memperhatikan pula akses menuju lokasi tersebut. Artinya lokasi tersebut mudah dijangkau atau sering lalu lalang orang lah, sering dilewati orang, sehingga itu lebih baik. Yang berikutnya itu tingkat keamanan yang didukung. Artinya banyak pula tidak terjadi kerusakan di situ, atau itu tempat yang biasa aman untuk dijual belikan barang di situ. Yang kesembilan atau terakhir memperhatikan kebersihan lokasi usaha. Inilah yang sangat penting. Seorang pengunjung itu sangat memperhatikan sekali pembersihan lokasi tersebut. Jika buahnya atau lokasi itu bersih, makanya banyak pengunjung yang datang. Itu pun sebaliknya, kalau kotor berarti banyak pengunjung yang tidak akan datang. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dari mini riset kami yang selanjutnya, yaitu menerapkan protokol kesehatan di toko buah tersebut demi kebaikan bersama. Yang pertama, bagi pengurus atau pengelola toko wajib melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area berjualan dan senantiasa membersihkan buah-buahan. Selanjutnya yang kedua, menyediakan tempat cuci tangan yang memadai dan mudah digunakan oleh pengelola dan konsumen nantinya. Yang ketiga, memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dan menerapkan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yang keempat, sebisa mungkin menyediakan alat pengecek suhu badan, mewajibkan para konsumen menggunakan masker, dan memberi pembatas plexiglass di meja kasir. Yang kelima, memasang media informasi untuk mengingatkan para pengunjung agar mengikuti ketentuan seperti menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan selalu disiplin menggunakan masker. Yang keenam, memberikan tanda khusus di lantai atau di media lainnya sebagai pembatas jarak. Yang terakhir, diusahakan melakukan pembayaran secara non-tunai.
membatasi antrian untuk menghindari kerumunan agar dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Demikian solusi mini riset yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.